Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga alhamdulillah wa syukrulillah pada siang hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam acara muzakarah dan kajian Ramadan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita semua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya selawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kariban baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang penuh dengan cahaya keimanan seperti yang kita rasakan saat ini. Hadirin jamaah sekalian, para pengunjung taman surga yang dimuliakan Allah. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang beberapa hal terkait tentang sunnah-sunnah sholat, ya, sholat-sholat sunnah. Jadi pada kali ini kita akan membahas kitab Taqriratus Sadidah pada halaman 237 tentang sunnah-sunnah yang terdapat di pertengahan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. As-sunanul lati fi asna'is sholati. Adapun sunnah-sunnah yang terdapat di dalam pertengahan ibadah sholat, dalam pelaksanaan sholat, kasiratun adalah banyak. Waqad taqaddama annaha tanqasimu ila qismaini. Dan sungguh telah dahulu kata musannif bahwa itu terbagi menjadi dua bagian. Hayatin wa ab'adin. yakni ada yang disebut dengan sunnah hayat dan ada yang disebut dengan sunnah ab'ad. Dan kemarin kita sudah menyinggung sedikit tentang sunnah hayat dan ab'ad ini, bahwa ketika sunat ab'ad yang kita tinggalkan, maka itu adalah disunahkan menggantinya dengan sujud sahwi. Misalkan seseorang meninggalkan kunut pada waktu sholat subuh dalam mazhab Syafi'i, atau seseorang meninggalkan tasyahud awal, maka di situ juga disunahkan nanti pada akhir sholatnya itu adalah melakukan sujud sahwi. Beda halnya ketika yang ditinggalkan itu adalah sunat hayat. Jadi kalau sunat hayat yang ditinggalkan, maka tidak boleh seseorang itu melakukan sujud sahwi. Misalkan seperti bacaan-bacaan tasbih di dalam sholat, ya, gerakan tangan ketika takbir di dalam sholat, ketika mau ruku, ya, kemudian ketika takbiratul ihram dan sebagainya, itu adalah termasuk sunat hayat. Ya, sama juga seperti bacaan tasbih atau takbir pada pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, itu juga termasuk sunat hayat. Jadi tidak boleh bagi kita melaksanakan sujud sahwi apabila kita meninggalkan sunat hayat. Nah, kecuali itu adalah ab'ad. Tapi kalau yang ditinggalkan itu adalah yang wajib, maka harus dilaksanakan
sesuai dengan apa yang ditinggalkan. Nah, jadi di sini dibagi menjadi dua, ada hayatin wa ab'adin. Yang pertama raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Nah ini. Wa yusannu fi arba'ati mawadhi'a, itu disunahkan pada empat tempat. Inda takbiratil ihrami, yang pertama adalah ketika takbiratul ihram. Jadi disunahkan mengangkat tangan. Wa inda ruku'i, dan yang kedua ketika ruku'. Wa indal i'tidali, dan ketika i'tidal. Wa indal qiyami, dan ketika berdiri minat tasyahudil awali, dari tasyahud awal. Nah, jadi ini adalah kesunahan mengangkat tangan. Jadi ketika kita takbiratul ihram, ketika kita mau ruku, ketika i'tidal, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Namun banyak kita lihat adalah sebagian kawan-kawan kita setiap kembali dari setelah sujud di rakaat pertama itu kemudian membaca Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Padahal di situ tidak ada anjuran untuk angkat tangan. Jadi yang dianjurkan untuk mengangkat tangan itu sebenarnya adalah ketika kembali dari duduk tasyahud awal, bukan kembali dari duduk istirahat pada rakaat pertama atau pada rakaat ketiga. Ya. Jadi yang dianjurkan mengangkat tangan itu adalah ketika takbiratul ihram, ketika i'tidal, ketika ketika mau ruku, dan ketika selesai melaksanakan tasyahud awal. Bukan selesai duduk istirahat pada rakaat pertama atau rakaat ketiga. Itu tidak ada. Ya. Jadi itu juga hal yang biasa, tapi kemudian agak janggal dilihat oleh sebagian. Yang kedua yang sering terjadi sebenarnya di tengah-tengah kita itu adalah ketika melaksanakan sujud. Ya, jadi sebagian orang seringkali melakukan sujud dengan posisi kakinya itu adalah ditidurkan. Semestinya posisi kakinya itu adalah butunu asabi'ir rijlain, itu adalah perut telapak kaki yang sujud. Sehingga kalau di dalam mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah kita tidak menjumpai yang mengatakan sah kalau ada orang sujud dengan posisi kaki tidak menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat, atau tidak dengan menggunakan perut telapak kaki. Ya, dalam artian diginikan, mestinya itu adalah harus sedikit ditekan. Makanya di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin di situ dikatakan ketika kita menjadi makmum kemudian masih menemukan imam modelnya seperti itu, kita tunggu dulu. Apakah mungkin dia lupa? Sehingga ternyata kalau kita temukan dia di rakaat kedua, imam itu adalah masih tidak menekan kakinya, maka bagi seorang makmum itu adalah harus mufaraqah dari imam. Jadi mufaraqah itu artinya adalah tetap dalam satu barisan saf dalam sholat, akan tetapi gerakannya yang berbeda dengan imam. Nah itu harus mufaraqah. Makanya kita tidak sembarang membuat orang menjadi imam. Maka pada kajian kita yang kemarin kita sudah bahas bahwa yang paling afdol untuk menjadi imam itu yang pertama adalah harus afqah, orang yang ahli di dalam fikih. Ya, karena ilmu itulah yang paling banyak dibutuhkan ketika sholat. Ya. Jadi Rasulullah SAW juga bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki oleh Allah sebuah kebaikan, maka diberikan dia pemahaman agama yang baik. Ya faqih. Ya faqih. Ya, dalam banyak kitab sudah banyak dijelaskan itu tentang mana yang lebih afdol antara faqih dan abid, antara ahli fikih dan ahli ibadah. Ya, ini kesunahannya. Ya. Kemudian selanjutnya saya tidak bacakan syairnya. Yang selanjutnya inda takbiratil ihrami, ketika takbiratul ihram. Ya. Kemudian ya ini fayabda'ur raf'a inda ibtida'it takbir
wa yunhihi bintihaihi. Jadi itu dimulai takbirnya ya ketika mengangkat ketika ibtida'i takbir, memulai takbir ya, kemudian mengakhirkannya dengan selesainya takbir Allah Akbar ya. Kemudian indal i'tidal juga sama ya, fayabda'u raf'a wa tasmi' ma'ibtida'i raf'i ra'sihi wa yamudduhu ila ayyan tasiba fa idzan tasaba arsala yadayhi. Ya, jadi intinya bahwa tempat mengangkat tangan itu adalah pada 4 tempat ya, pada takbiratul ihram, pada waktu ruku, pada waktu i'tidal, dan pada waktu berdiri dari tasyahud awal ya, berdiri pada tasyahud awal. Yang kedua, yang termasuk disunahkan itu juga adalah wad'ul yadil yumna ma'a asabi'iha ala ku'il yusra. Jadi termasuk hayat itu juga adalah meletakkan tangan kanan ya bersama jari-jarinya di atas pergelangan tangan kiri sambil kemudian itu adalah memegangnya ya. Tapi sebagian para ulama itu mengatakan bahwa di mana posisi tangan itu sebenarnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah, bahwa itu adalah di bawah dada, di atas pusat. Jadi ditaruh di sini. Ya, ditaruh di sini. Jadi tidak ditaruh di sini, walaupun ada hadis juga menyerahkan di sini. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu ditaruhnya di sini. Ditaruh di bawah dada, tidak ditaruh di dada. Ya. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam penjelasan kitab lain, misalkan dalam kitab I'anatul Talibin, atau di kitab ini di garis bawahnya ada yang mengatakan begini, wa qala ba'duhum yumiluha ilal yasari fawqal qalbi. Ya. Sebagian para ulama mengatakan itu dimiringkan ke kiri. Jadi sering kita lihat sebagian orang-orang di masjid atau di beberapa tempat yang kemudian agak ke kiri ya, jadi agak ke kiri. Yaitu juga ada yang berkata boleh seperti itu. Kenapa? Li'annahu mahallun niyah wal ikhlas wal khusyuk. Karena di situ itu adalah tempatnya niat, tempatnya ikhlas, dan tempatnya khusyuk. Ya. Id man khafa ala syai'in wa du'a yadahu alaih. Dan juga ketika seseorang takut, pasti orang akan memegang dadanya, Masya Allah, Astagfirullah, dan seterusnya. Nah, jadi boleh juga bagi orang yang melakukan sholat itu adalah menaruh ketika takbiratul ihram tangannya agak ngiri. Ya, agak ngiri. Jadi kalau di media ini kalau saya pakai tangan kanan kelihatan kiri, tapi kalau pakai tangan kiri menjadi kanan. Ya, jadi agak ngiri. Kemudian yang ketiga, an-nadhru ila maudhi'is sujudi. Ya, yang disunahkan itu adalah ketika di dalam pertengahan pelaksanaan sholat itu adalah melihat tempat sujud. Ya, jadi disunahkan melihat tempat sujud. Walau sholla khalfal ka'bati, sekalipun dia sholat di belakang Ka'bah, atau khalfa nabiyin, atau di belakang Nabi. Fayanzuru, maka melihat siapa seseorang ila maudhi'is sujudi mutlaqan. Itu adalah melihat tempat sujudnya secara mutlak. Illa inda qaulihi, kecuali ketika seseorang membaca illallah, kecuali lafaz illallah, fayanzuru ila muhallalatin, maka dia melihat kepada tangannya yang memberikan isyarat kata illallah, baru dinaikkan. Ya, baru dinaikkan ila ayyusallima, sampai orang itu salam. Nah, jauh oleh karena itu ya, kenapa kita harus melihat tempat sujud? Karena itu adalah lebih menghantarkan kita kepada khusyuk dalam sholat. Dan kalau kita lihat di dalam literatur yang mengatakan sholat secara sufistik, jadi tempat sujud itu adalah kita melihat tanah. Karena dari tanah itu adalah asal kita, kemudian kita akan kembali ke tanah, dan kemudian kita juga akan dikeluarkan dari tanah itu. Dan tanah itu adalah simbol kerendahan kita. Nah, jadi kita menghadapnya ke situ, ke bawah. Malah kalau kita menghadap ke depan, nanti ada tulisan di depan, macam-macam tulisannya.
Ya kalau semua orang menggunakan baju putih, kalau nanti ada kemudian tulisan merek sarung, kemudian ya tulisan baju kampanye dan seterusnya, itu kan di dalam hati kita akan terbaca, sehingga itu adalah mengganggu kepada kekhusyuan. Ya, maka perlu kita kemudian melihat dimensi sufistiknya, dimensi tasawufnya, bukan hanya dimensi dari kacamata fikihnya saja. Jadi ada apa ketika kita sujud itu? Ya. Dan di dalam Al-Quran yang paling banyak disebut oleh Allah itu adalah ruku dan sujud. Jadi kalau mau melihat tentang kebaikan sholat seseorang, lihat pada rukunya dan lihat pada sujudnya. Selesai itu. Kalau rukunya baik, kalau sujudnya baik, insya Allah ya kita bisa nilai sendiri. Kecuali kemudian seperti yang saya katakan kemarin, seperti yang disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu, jadi sholatnya sangat cepat sekali, sehingga tidak memungkinkan di situ melakukan beberapa rukun, misalkan seperti i'tidal, seperti tumanina dan lain sebagainya. Dan itu bisa menghilangkan aspek khusyuk dalam sholat yang kemudian menjadi tujuan sholat itu sendiri. Karena dalam firman Allah dalam surat dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia orang-orang mukmin yang apabila di dalam bisa khusyuk, ya, bisa khusyuk, ay mutazallilun, merasa hina rendah di sisi Allah. Ya, jadi dua ayat itu yang paling banyak disebut, ruku dan sujud. Ya kalau ada orang sholat tidak pakai ruku dan sujud, bukan sholat itu, ya, bukan sholat. Karena sholat itu kan muftatahatun bitakbir wa ya, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, ada fatihahnya, ada rukunya, ada i'tidalnya, ada sujudnya. Nah kalau pakai ruku tidak pakai sujud, itu bukan sholat. Sholatnya pakai hati, itu tidak boleh. Nah jadi an-nadhur ila maudhi'is sujud, ya. Kecuali sujud itu adalah ketika kita pada tasyahud awal dan akhir itu mengucapkan illallah, ya. Ketika tahiyat, syahadu alla ilaha illallah. Nah pas illallahnya itu adalah kita angkat jari-jari kita, kemudian melihat jari-jari itu sampai salam kalau pada tasyahud akhir. Robi'an yang keempat, wa adamu taghmidhi, membuka mata, ya, dan tidak memejamkannya, ya. Fawala sholatihi atau tula sholatihi, sepanjang sholatnya. Jadi tidak dipejamkan. Ya. Demikian juga ketika sujud itu dua tangan, dua lutut, dua kaki, 6 dahi, 7. Kemudian ada mengatakan lagi hidung, tapi itu adalah terjadi perselisihan. Makanya kalau orang sholat pakai masker bagaimana, ya tidak ada masalah. Jadi ini, kemudian kenapa mata harus dibuka ketika sholat itu, ketika sujud, agar kemudian dia juga ikut sujud, ya, agar dia ikut sujud. Jadi jangan ditutup, kecuali di dalam beberapa riwayat, misalkan di sini katakan waqad yajibu taghmid kama idza kana amamahu nisaun ajnabiyat. Ya kadang-kadang tapi menutup mata itu adalah menjadi wajib kalau di depan itu ada perempuan lain, sehingga kita harus tutup itu, kalau enggak akan terganggu. Waqad yusannu, kadang-kadang menutup mata itu disunahkan, kama idza kana amamahu ma yushghiluhu, kalau ada di depan itu sesuatu yang menyibukkan dia. Makanya kita tidak boleh kemudian memampang gambar-gambar apapun di dalam masjid yang itu bisa mengganggu terhadap konsentrasi sholat, ya. Kecuali boleh itu ditaruh hiasan-hiasan gambar apapun di masjid, asalkan dia itu adalah tempatnya lebih tinggi. Itu bisa dicek kita Bughyatul Mustarsyidin. Agar kemudian kenapa? Ya agar kemudian orang tidak terganggu. Dan mestinya orang itu sholatnya ke bawah, menghadap ke bawah, tidak menghadap ke sana kemari. Yaitu akhlak dalam sholat.
ya, tawadhu, merendah diri pada Allah. Jadi bukan menghadap ke sana kemari. Kita saja kalau ngobrol sama orang yang kita muliakan, mestinya juga punya cara, adab, etika. Ya. Jadi dibuka matanya ketika kita sujud, dibuka. Jadi boleh ditutup, kadang-kadang wajib ditutup. Ada yang tidak boleh dilihat. Yang disunahkan kalau di situ sesuatu yang membuat sibuk hati kita. Atau kadang-kadang wa yakunu khilaful aula dari hajatin. Ya bisa saja menjadi khilaful aula, berbeda dengan yang utama. Kalau di situ melihatnya tanpa ada hajat, ya mungkin mau-mau saja, jadi dihindarkan. Karena kita harus lebih mengedepankan esensi. Ya. Yang kelima, saktatus sholati, itu adalah ada jeda diam di dalam sholat. Yusannu, disunahkan bagi orang yang sholat, ayas kuta fi sholati sita saktatin. Jadi disunahkan bagi orang yang sholat itu berhenti di sekitar 6 tempat. Dia berhenti, dia berucap subhanallah. Mana itu? Awalan yang pertama, baina takbirat du'ail iftitah. Itu adalah ketika takbiratul ihram dan doa iftitah, jangan disambung. Jadi dibilang Allahu Akbar, diam sebentar, baru kemudian baca doa iftitah. Jadi kadar diamnya itu ya seukuran orang membaca subhanallah. Ya. Baru kemudian baca doa. Ya sama dengan kemarin sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu. Biar tidak kabur mana kemudian takbiratul ihram dengan takbir yang 7 atau takbir yang 5 itu. Setelah takbir itu disunahkan membaca doa iftitah. Nah setelah doa iftitah baru kemudian takbir yang 7 kali. Ya kalau dilangsungkan kadang-kadang hitungannya menjadi agak kebingungan jamaah itu. Ya, mana takbiratul ihram, takbir yang hayat itu. Ya. Takbiratul. Kemudian baina du'ail iftitah wa ta'awudz. Setelah selesai doa iftitah seukuran subhanallah baru kita baca a'udzubillah. Kemudian baina ta'awudzi wal fatihati, antara ta'awuz dan fatihah itu juga ada saktah di situ. Berhenti sebentar. Kemudian baina akhiril fatihati wa amin, ya antara akhir dan amin. Jadi berhenti setelah fatihah waladhdallin amin, itu ya. Kemudian wa baina amin was surah, antara amin dan surat itu berhenti, tidak dilanjutkan, ya. Wa yusanu, dan disunahkan lil imami, bagi imam, hafiz sholatil jahriyah, tapi disunahkan bagi imam itu memanjangkan sedikit berhentinya pada sholat yang jahar, subuh, maghrib, isya, agak lama sedikit untuk berhentinya. Kenapa? Liyatamakkanal ma'mumu min qiraatil fatihati, agar memungkinkan kemudian di situ makmum membaca Fatihah. Jadi sedikit diberhentikan sehingga memungkinkan makmum untuk membaca Fatihah. Baru kemudian membaca surah. Kemudian baina surati war ruku'i, bacaan surah dan ruku'. Jadi begitu kita selesai membaca surah, maka sekedar bacaan subhanallah, langsung kemudian tidak langsung ruku, ya, berhenti jeda sebentar seukuran subhanallah kita itu. Ini hal-hal yang disunahkan di dalam pelaksanaan sholat, ya, di pertengahan sholat. Yang keenam, doaul iftitahi. Yang selanjutnya yang disunahkan itu adalah doa iftitah, ya. Yusannu bi khamsati syurutin. Namun doa iftitah ini disunahkan, ya, dilakukan itu dengan 5 syarat.
Yang pertama, ayyudrikal imama fil qiyami. Jadi seorang makmum mendiri. Ya. Fala yusannu idza adrakahu fir ruku'i awis sujudi awil i'tidadi awit tasyahudi. Maka tidak disunahkan bagi seorang makmum membaca doa iftitah dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud, dalam keadaan i'tidal, atau dalam keadaan tasyahud. Ya langsung saja di situ. Ya, dan namanya makmum masbuk itu bukan hanya ketika menemukan imam dalam keadaan tasyahud awal saja, atau menemukan imam dalam keadaan tasyahud akhir saja, atau menemukan imam dalam keadaan berdiri saja baru kemudian kita ikut. Bukan. Sebenarnya yang diukur menjadi masbuk itu sebenarnya adalah di mana saja kita menjumpai imam, itu masbuk namanya. Jadi tidak mesti kita menunggu imam, misalkan imam di rakaat kedua dia sedang baru turun ke sujud, Allahu Akbar. Jadi tidak ini selesai sujudnya 2 kali kemudian dia tasyahud baru kemudian turun. Ya. Jadi langsung saja kita ikuti imam. Jadi kalau imam langsung takbir Allahu Akbar, kita langsung sujud mengikuti imam. Tapi ini tidak dihitung 1 rakaat. Ya, tidak dihitung rakaat. Kenapa tidak dihitung rakaatnya? Ya karena tidak menemukan imam dalam keadaan ruku. Kalau menemukan imam dalam keadaan ruku, maka baru dihitung 1 rakaat. Ya ini kadang-kadang adalah masalah yang sepele, tapi kadang-kadang itu adalah menjadi hal yang seringkali fatal kita lihat dalam prakteknya. Allah yashra'a fit ta'awudhi, ya. Dan kemudian doa iftitah itu disunahkan sebelum, kalau tidak dimulai oleh ta'awudz. Jadi tidak baca a'udzubillah dulu, langsung doa iftitah. Kemudian Allah yakhafa fawata ba'dil fatihati idza qara'ahu. Dan juga tidak takut, ya, dia tidak bisa membaca sebagian surat Al-Fatihah ketika. Jadi kalau kira-kira doa Fatihahnya itu adalah tidak bisa selesai gara-gara dia membaca doa iftitah, maka ini juga tidak benar. Karena ini mengalahkan sesuatu yang wajib dengan sesuatu yang sunnah. Jadi mestinya kita itu adalah harus membaca surat Al-Fatihah, ya. Jadi ini kondisinya. Kemudian yang keempat, Allah takuna sholata janazatin. Jadi doa iftitah itu tidak dibaca oleh seorang ketika melakukan sholat jenazah. Kemudian Allah yakhafa khurujal waqti. Kemudian juga doa iftitah itu ya tidak dianjurkan dibaca kalau seorang khawatir keluar waktu sholat. Ya, kenapa? Li'annahu yajibu alaihi hina idzin al-istighal bil wajib faqat. Jadi karena waktu itu dia harus selesaikan masalah yang wajib saja. Jadi Al-Fatihah. Jadi bukan kemudian membaca sesuatu yang sunnah. Nah, ini hal-hal yang disunahkan. Ya. Adapun doa iftitah itu yang masyhur seperti yang kita baca sehari-hari. Ya. Bacaan wajah lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin sampai akhirnya dia. Kemudian ada juga doa iftitah yang berbeda, juga sama seperti Allahumma ba'idni baini wa baina khataaya dan ila akhirih sampai akhirnya. Yaitu doa-doa iftitah. Setelah kita membaca iftitah, yang disunahkan juga dilakukan ketika pelaksanaan di pertengahan ibadah sholat itu sedang melaksanakan sholat. 7 adalah at-ta'awudz. Setelah iftitah baru ta'awudz. Tidak ta'awudznya dulu baru iftitah. Yani membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yusannu fi kulli raka'atin, dan itu disunahkan dilakukan dalam setiap rakaat. Baca doa ta'awudz dalam setiap rakaat boleh dan malahan disunahkan dalam mazhab Syafi'i. Kalau di Fatihah wajib karena kalau basmalah wajib dibaca karena basmalah itu bismillah itu adalah bagian dari Fatihah. Bagian dari Fatihah karena disebut dengan sab'ul masani wal Qur'anil azim.
Jadi bismillah itu masuk bagian dari Fatihah. Jadi kalau tidak dibaca ya tidak sah sholatnya. Kalau di surah-surah bagaimana? Surat-surat ketika menjadi imam tidak membaca basmalah itu. Yaitu adalah berbeda dengan yang utama. Karena kalau kita lihat di dalam kitab-kitab yang bermadzhab Syafi'i, sunahkan membaca bismillah. Jadi tetap disunahkan membaca bismillah walaupun itu adalah di pertengahan surah. Ya. Ya, tetap disunahkan membaca bismillah walaupun di pertengahan surah. Ya. Jadi dibaca aja bismillah. Kalau amanah rasul ya dibaca bismillahirrahmanirrahim. Amanah rasul bima, dan seterusnya di pertengahan baca bismillah lagi. Nah, ini disunahkan dalam mazhab Syafi'i. Itu bisa kita lihat misalkan di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi itu adalah disunahkan. Syurutu sunniyati ta'awudzi, adapun syarat disunahkannya ta'awudz itu yang pertama ayyudrikal imama fil qiyami. Jadi menemukan imam dalam keadaan berdiri. Jadi sama seperti tadi itu ya. Fala ya'ti bihi idza adrakahu fi ghairihi karuku'in wa sujudin. Maka tidak dianjurkan baca ta'awudz itu kalau menemukan imam dalam keadaan ruku' dan sujud. Tidak dianjurkan. Wa alla yashra'a fil fatihati. Ya. Kemudian alla yakhafa fawata ba'dil fatihah, alla yakhafa khurujal waqti. Kemudian alla yashra'a fil fatihati, tidak memulai bacaan Fatihah. Kalau sudah baca Fatihah ya kita tidak disunahkan kemudian membaca ta'awudz. Kemudian alla yakhafa fawata ba'dil fatihati, kemudian tidak khawatir tidak bisa membaca sebagian Fatihah. Ya, karena dia sekiranya baca itu kemudian Fatihah tidak selesai kita baca, maka tidak boleh. Jadi harus membaca yang rukun dulu. Ya, sama tadi dengan doa iftitah itu. Jadi jangan dikalahkan Fatihahnya dengan doa iftitah. Kita Fatihahnya tidak selesai, maka doa iftitahnya tidak dibaca karena tidak mengalahkan sesuatu yang wajib dengan yang sunnah. Kemudian alla yakhafa khurujal waqti, kemudian membaca ta'awudz itu disunahkan sekiranya tidak khawatir keluar dari ya, tidak keluar waktu sholat. Kemudian yang kedelapan, sesuatu yang disunahkan ketika pertengahan melaksanaan sholat, ya, ketika kita dalam sholat itu adalah ayyaqifa ala ru'usil ayyi ay asna al-qira'ati tiba'i. Itu adalah berhenti di setiap ujung ayat-ayat yang kita baca, tidak disambung. Misalkan Al-Fatihah, ya kita itu adalah diwakafkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya. Jadi itu adalah diwakafkan. Jadi tidak dibaca secara langsung. Ya. Ya kalau dibaca secara langsung juga boleh, tapi yang sunnah itu adalah beda. Makanya kalau kita lihat di dalam tafsir-tafsir, misalkan tafsir Al-Qurtubi misalkan, atau di dalam tafsir Shawi, ya, di situ dijelaskan, rasakanlah bagaimana jawaban Allah ketika kita sholat itu. Ya, ketika bilang Alhamdulillahirabbil alamin, rasakan jawaban Allah di situ. Ya, ini secara sofistik. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi di situ ada jawaban Allah. Sehingga maka kita disunahkan kemudian berhenti pada setiap ujung surah itu. Agar kita sebenarnya secara sofistik bisa merasakan jawaban Allah di situ di dalam sholat kita. Ya. Gunakan adalah at-ta'min, ay yaqulu amin. Jadi orang membaca amin, wa ma'naha Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Ya ini namanya kalau dalam ilmu nahwu disebut dengan isim fi'il amr. Amin itu ya. Jadi amin itu adalah isim fi'il amr.
Jadi disebut isim fi'il amr karena dia itu tidak bisa menerima nun taukid sakilah. Amin. Jadi banna itu ya. Yang di dalam alfiyah dijelaskan di situ. Wal amru illam yakul linnuni mahal gitu ya. Jadi dan seterusnya. Menerima nun sakilah ya, maka dia jadi isim fi'il amr. Amin. Wa ma'naha Allah mustajib wa yusannu lil ma'mumi muwafaqatul imam fil jahri biha. Dan disunahkan bagi makmum bersamaan dengan imam fil jahri biha. Jadi disinilah tempat kesunahan imam dan makmum bersamaan. Kalau yang di lain itu makruh. Kalau yang lain makruh bersamaan antara imam dan makmum. Mendahului imam bisa batal sholatnya. Tapi mendahuluinya adalah 2 rukun. Atau terlambat dari imam 2 rukun itu juga batal. Mendahului imam 2 rukun batal. Kemudian telat dari imam 2 rukun juga batal. Itu ya. Itu bisa batal. Kecuali bersamaan dalam imam di dalam amin ini adalah sunnah. Kalau mendahului imam di di selain takbiratul ihram yaitu makruh. Kalau mendahului imam di takbiratul ihram ya bisa batal sholatnya. Bisa batal. Yang baca amin. Kemudian wa qira'atu syai'in minal qur'ani ba'dal fatihati. Membaca ya sesuatu dari Al-Qur'an ba'dal fatihati setelah Fatihah. Jadi membaca ayat-ayat di dalam sholat setelah bacaan Al-Fatihah. Lil imami bagi imam wal munfaridi dan orang yang sholat sendirian. Wa yusannu kadzalika lil ma'mumi idza lam yasma' imamahu. Demikian juga sunnah membaca surah itu ya tidak mendengarkan imam. Jadi kalau makmum tidak mendengarkan bacaan imam, bacaan surahnya ya makmum boleh dia itu adalah membaca surah sendiri ya. Wal afdalu adapun yang utama dalam baca surah itu salasu ayatin adalah 3 ayat atau lebih. Wa suratun kamilatun afdal, tapi surat yang sempurna lebih utama min ba'di tawilatin. Sebagian surat Al-Qur'an yang panjang walau kanal ba'du atwala minas suratin lil ittiba. Sekalipun itu adalah lebih panjang daripada surat sempurna. Ini maksudnya apa? Jadi begini, jadi kalau ada orang itu adalah pakai surat-surat pendek, misalkan Al-Hakumut Takatsur, Al-Ikhlas, dan seperti yang kebanyakan yang kita lakukan di tengah kampung di Indonesia pada umumnya, itu lebih utama dalam mazhab Syafi'i daripada membaca surat-surat Al-Qur'an panjang gitu ya. Tapi itu adalah sebagian surah yang dibaca, tidak selesai. Misalkan baca surat Al-Baqarah, hanya separuh yang dibaca, Amanah Rasul. Nah, di sini tetap lebih utama itu adalah surah-surah yang pendek tapi selesai dibaca. Kenapa lebih utama? Ya karena dia itu adalah membaca satu surah, bagian dari surah. Ya ini secara fikih itu. Jadi lebih utama membaca ayat-ayat pendek itu daripada surah-surah yang panjang tapi tidak tuntas membaca satu surah. Ya, jadi kalau kita baca Al-Baqarah nanti kan kapan selesainya itu. Jadi itu kalau kebiasaan kita itu adalah seperti tarawih dan sebagainya itu adalah memulai dari Al-Hakumut Takatsur dan seterusnya. Ya. Jadi ini disunahkan. Kemudian yusannu qisarul mufassal fil maghrib. Ya disunahkan surat yang pendek ya di maghrib itu seperti Wadduha sampai An-Nas. Ya itu biasa. Kemudian yusannu tiwalul mufassal fis subhi waz zuhri. Ya, minal hujarat ila amma yatasaalun. Ya dari surat Al-Hujarat sampai amma yatasaalun. Tapi ini jarang kita pakai. Wa yusannu awasitul mufassali fil asri wal isya
wahya min amma yatasaalun ila duha. Jadi ayat pendek yang pertengahan dari amma yatasaalun sampai wadduha. Gitu ya. Wa yusannu an takunal qiraatu ala tartibil mushafi. Disunahkan membaca Al-Qur'an, surah-surah di dalam sholat itu dengan urutan mushaf itu. Jadi kadang-kadang kita sering mendengar sebagian orang ketika sholat, ya, itu adalah membaca surah, ya, itu kebolak-kebalik. Jadi pada rakaat pertama misalkan membaca membaca surat Al-Imran, pada rakaat kedua membaca surat Al-Baqarah. Nah, ini kan tidak urut itu. Atau mungkin kalau pakai ayat pendek pada rakaat pertama Takasur, lah kok rakaat kedua membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini kan mundur jadinya. Jadi adalah membacanya karena Al-Qur'an itu diturunkan secara urut. Kecuali ketika membahas tentang urutan di dalam Al-Qur'an. Jadi bacanya secara urut. Wa yusannu al-ityanu bil warid wa huwa al-afdal mutlaqan kas-sajdati wal insani fi subhil jum'ah. Jadi disunahkan juga membaca ya surat yang sudah warid, yang sudah biasa dibaca secara mutlak, ya. Ya, kemudian yang ke-11 adalah su'alur rahmati inda ayatir rahmah. Jadi memohon kepada Allah di saat-saat seorang imam atau kita membaca ada terkait tentang rahmat Allah di situ. Kemudian indal ayatir rahmah. Kemudian wal isti'azatu inda ayatil azabi. Kemudian mohon perlindungan kepada Allah, ya, ketika itu terkait dengan ayat-ayat yang terkait dengan siksa. Hakaza ya'ti bima yunasibul maqam. Demikian seterusnya sesuai dengan relevansi ayat itu sendiri. Ya, jadi sesuai dengan ayat itu. Ya. Misalkan ayat Ar-Rahmah ini yudkhilu may yashati. Maka kita membaca Allahumma adkhilna fi rahmatik. Ya, itu kan sesuai. Tapi ketika masalah azab, wal-zalimina a'adda lahum 'azima fa yaqulu Allahumma ajirna min azabik. Nah, ini kan sesuai dengan apa yang ada di situ. Ya. Ya, sesuai. Kemudian kesunahan yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah sholat itu fi maudhi'ihi wal israru fi maudhi'ihi. Jadi mengeraskan, menjaharkan di tempatnya dan juga melirihkan, tidak mengeraskan di tempatnya. Yusannul jahru fi asyri shalawatin. Disunahkan mengeraskan bacaan itu pada 10 tempat sholat. Wahya, adapun itu adalah as-subhu wal jum'at wa fi raq'atainil ulayaini minal maghribi wal isya'i wal idani. 2 rakaat pertama sholat maghrib, 2 pertama sholat isya, kemudian pada sholat subuh, kemudian sholat idul fitri, idul adha, sholat istisqa, minta hujan, khusufil qamar, gerhana matahari, ya. Kemudian tarawih disunahkan untuk dijaharkan, wa witru ramadhana, kemudian pada bulan Ramadan, kemudian warok atat tawafi lailan, kemudian 2 rakaat sholat tawaf setelah melaksanakan tawaf pada waktu malam. Kalau pada waktu siang berarti tidak. Jadi ini sesuai dengan tempatnya, jadi dilakukan itu sesuai dengan tempatnya. Apakah jahar, dijaharkan. Wa yusannul jahru lil mar'ati idza lam yahdur indaha rijalun ajanib. Kemudian tetap disunahkan menjaharkan bagi seorang di situ adalah tidak ada laki-laki lain di sampingnya. Walakin duna jahrir rajuli, ya. Ya, jadi tidak boleh kalau ada laki-laki di situ. Indaha rijalun ajanib walakin duna jahrir rajuli. Tapi beda kalau kemudian jahar laki-laki.
laki-laki. Kalau laki-laki dia tetap boleh untuk menjaharkan, ya. Walau qadha sholatan jahriyatan fi waqtil israri, andai kata seseorang mengqadha salat, ya, salat jahriyah seperti isya, subuh, kemudian maghrib, fi waqtil israri, pada waktu yang israr, pada waktu semestinya sholat itu dilirihkan bacanya, tidak dibaca nyaring, au aksahu, atau sebaliknya, fal ibratu, maka adapun yang diperhitungkan adalah biwaktil qadha'i, di waktu kapan dia mengqadha'nya. Fa in kana laila, jika orang itu mengqadha' sholatnya pada waktu malam, sekalipun itu yang diqadha' adalah sholat zuhur atau sholat asar, maka disunahkan jaharo, menjaharkannya, menyaringkan bacaannya. Wa in kana naharon, jika ada dia mengqadha' itu asarro, maka dia itu adalah tidak membaca dengan jahar, ya. Walau kanat nafilatan, sekalipun itu adalah sholat sunnah, ya, sekalipun sholat sunnah, kecuali ya, sunnah itu dijaharkan itu walaupun dia itu waktunya waktu siang, sholatil idaini, pada waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha, fayajharu fiha mutlaqan, maka dibaca nyaring secara mutlak walaupun waktunya adalah waktu siang, mestinya dijaharkan itu. Wa kadzalika, demikian juga illa rakaatai sunnatil fajri, ya, kecuali 2 rakaat sunat fajar, wa witri ghairi ramadhana, dan witir selain Ramadan, wa rawati bil maghribi wal isya'i fayusirru fiha mutlaqan. Kalau 2 rakaat fajar, kemudian witir selain Ramadan, ya, kemudian rawatib maghrib isya, fayusiru fiha mutlaqan, maka dibaca tidak dengan keras. Ya, kalau sholat sunnah qobliyah maghrib, qobliyah isya tidak dibaca dengan jahar. Ya, ini pengecualiannya, ya. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian rahimakumullah, wa yusannul jahru fi kulli sholatin lailatin, kan membaca nyaring di dalam setiap sholat malam dilakukan secara jamaah. Wa yusannu tawassutu fin nawafil mutlaqah bil lail, ya. Kemudian yang ke-13, sukutul makmumi wa insatuhu li qiraati imamihi. Jadi seorang makmum disunahkan diam, ya, disunahkan diam karena mendengarkan suara imam. Wa insatuhu li qiraati imamihi. Kemudian yang ke-14, qiraatul Fatihati lil ma'mumi ba'da ta'min. Kemudian membaca Fatihah bagi makmum setelah bacaan aminnya imam. Jadi tidak bersamaan dengan imam atau mendahului imam, ditunggu dulu imamnya selesai baru kemudian kita baca suratul Fatihah. Kemudian yang selanjutnya yang ke-15, tatwilur rakaatil ula ala tsaniyah, memperpanjang rakaat pertama daripada rakaat kedua, itu disunahkan. Ayat tatwilul qiraati faqat, yang diperpanjang itu bukan sholat ininya, yang diperpanjang itu bacaan sholatnya. Di dalam beberapa kitab yang lain dijelaskan minimal untuk bisa membedakan bahwa rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua adalah pada rakaat Fatihah. Misalkan Fatihah pada rakaat pertama kita membaca begini, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu panjang mainnya. Nah, nanti di rakaat kedua kita cukup tidak memanjangkan ma, misalkan maliki yaumiddin, maka itu sudah di sunnah. Itu dianggap bahwa rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua, gitu ya. Jadi cukup dimanya itu sudah masuk. Dan para ulama banyak yang lebih suka untuk memanjangkan ma pada rakaat pertama dan memendekkan ma pada rakaat kedua. Jadi rakaat pertama dipanjangkan, disunahkan maliki yaumiddin. Nah, rakaat kedua maliki yaumiddin, itu tidak usah dipanjangkan. Ya, itu sudah cukup
untuk membedakan bahwa rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Itu yang dipanjangkan apa? Bukan lamanya berdiri, tapi tatwilul qiraah, memperpanjang bacaan. Kemudian yang selanjutnya takbiratul intiqalat, membaca takbir pada setiap perpindahan rukun-rukun sholat. Qaulu Allahu Akbar, bacaan Allahu Akbar indantiqalin min kulli ruknin, ya, ketika pindah dari satu rukun ke rukun yang lain, illal i'tidala, kecuali i'tidal. Kalau i'tidal kan pakai tasmi' sami Allahu liman hamidah. Jadi bacaan Allahu Akbar itu sunnah. Jadi setiap perpindahan. Wa yusannu maddu takbiri ila ayyasila lirrukni, sunahkan agak sedikit dipanjang sehingga dipanjangkan Allahu Akbarnya sehingga dia sampai kepada rukun setelahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kalau pada tasyahud awal atau tasyahud akhir tidak usah. Kalau kita misalkan jadi imam itu agak panjang takbirnya. Kalau nanti agak panjang takbirnya nanti dikirain berdiri itu. Jadi mau kembali dari sujud, Allahu Akbar, itu kan bisa berdiri, jadi agak pendek. Allahu Akbar. Kalau pindah-pindah dari satu yang lain itu agak dipanjangkan. Tasyahud akhir agak dipendekkan takbirnya, ya. Kemudian yang kesunahan yang dilakukan di asna'i sholat, di pertengahan sholat itu adalah at-tasmi', ya. Indal i'tidali itu adalah sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal. Wa yusannu dzalika lil imami wal ma'mumi wal munfaridi. Itu semua disunahkan bagi imam, makmum, dan orang yang sholat sendirian. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab yang di luar Syafi'i, bagi seorang makmum, dia tidak disunahkan membaca sami Allah, karena cukup sami Allahnya itu adalah imam. Jadi itu adalah ada pada imam. Ya, jadi bilang sami Allah itu tetap disunahkan dalam mazhab Syafi'i. Sekalipun imam bilang sami Allah, jadi kita tidak langsung membaca Rabbana walakal hamda. Jadi imam bilang sami Allahu liman hamidah, kita juga bilang sami Allahu liman hamidah, baru kemudian membaca bacaan setelah tasmi' itu. Mazhab Syafi'i tidak dia baca itu. Jadi makmum langsung Rabbana walakal hamd dan seterusnya. Itu di luar mazhab Syafi'i sebenarnya. Ya, jadi ini perlu kita kenal tentang apa yang ada di dalam mazhab Syafi'i sendiri dan yang di luar. Ya. Jadi tetap disunahkan membaca sami Allah. Ya, sami Allah. Ya. Kemudian selanjutnya yang ke-18, yusannu fir ruku'i maddu dhuhri wal unuki nasbu ma saqaihi wa fakhzaihi. Itu ya, itu adalah memanjangkan pundaknya dan lehernya ke depan, kemudian mengangkat betisnya wa fakhzaihi dan kedua pahanya. Jadi gini, jangan orang ruku itu adalah kepalanya sampai sangat menunduk ke bawah. Jadi mestinya lurus, biasa-biasa, ditekuk. Ya, kadang-kadang tangannya ini memegang mata kakinya ketika ruku. Mestinya memegang lututnya. Jadi sehingga dia itu adalah lurus, ya, kepalanya lurus, ya. Jadi apa yang dilihat nanti ketika orang ruku ini, yang dilihat itu adalah an-nazur ila maudhi'i sujudihi, melihat tempat sujudnya, ya. Melihat tempat sujudnya. Ya. Ya, kemudian adzikrun ma'tsur fihi, ya, baca subhanallah seterusnya. Kemudian selanjutnya yang 19, yusannu fil i'tidali, kemudian disunahkan fil i'tidali ketika orang i'tidal, irsalu yadaihi fihi, adalah melepas kedua tangannya ketika i'tidal, ya, wa ayyaqula hala rafi rasi sami Allah liman hamidah. Jadi dilepas tangannya, tidak kemudian sami Allah liman hamidah ditarusin lagi, dilepas, ya. Itu yang disunahkan, ya, melepas tangannya, ya.
irsalu yadihi. Kama dzakarul Imam Nawawi fil Majmu'i, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi fil Majmu'i di dalam kitab Majmu', fil kalami an akmalil itidal wa mundabatihi wa ibarat tidak ada wa mana hatta irsalihima wa adama wad'i ihdahuma 'alal ukhra. Jadi maksudnya itu adalah hatta yadaihi ini adalah melepas tangannya, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Allah sami Allah. Ya. Jadi itu dilepas, tidak disedekapkan kembali. Ya, karena maksudnya itu adalah mungkin disedekapkan kembali ini biar tidak ada gerak sama sekali. Karena kan dalam sholat salah satu rukun ninah itu artinya apa ya? Berhenti sebentar setelah melakukan gerakan. Ya, berhenti sebentar setelah melakukan gerakan. Ya mungkin biar tidak bergerak gitu ya. Jadi tapi yang disunahkan itu adalah melepasnya tanpa digoyang-goyang, tapi nanti digoyang-goyang kan bergerak-gerak jadinya. Ya. Kemudian selanjutnya sunah-sunah yang dianjurkan di dalam pelaksanaan sholat itu, ya, ketika sudah kita masuk ibadah sholat, itu adalah wa yusannul kunutu, disunahkan kunut. Dalam mazhab Syafi'i kunut itu sunnah fi maudhi'ihi wa kunu bilafdzil jam'i. Jadi kunut seperti yang biasa kita lakukan itu ya. Tapi bacaan kunutnya itu ada secara bersama-sama. Kalau kita sholat bersama-sama itu adalah sampai pada lapat ini ya, wakin Allahumma wa ta'ala fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Sampai syarra ma qadait itu yang dibaca jahar, yang diaminkan ke imam. Nah setelah itu nanti baru kemudian imam dan makmum membaca lanjutan dari doa kunut ini secara lirih sendiri-sendiri. Baru kemudian baca sendiri. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Itu ya. Baru nanti setelah ini baru imam dan makmum membaca bersama-sama selawatnya wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin dan seterusnya. Jadi karena ada yang kita jumpai juga orang membaca doa kunut ini oleh sebagian imam itu dibaca dari awal sampai akhir. Padahal yang sunnah itu adalah membacanya sampai waqina birahmatika syarra ma qadait. Karena itu adalah doa kunut namanya. Itu adalah sana. Ya, itu namanya sana, pujian. Maka itu adalah sendiri-sendiri. Baru nanti ketika wasallallahu wasallam itu diakhiri dengan itu secara bersama-sama. Ya ini. Jadi kadang-kadang itu adalah sesuatu yang remeh-temeh, tapi itu adalah menjadi penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, itu bisa dibaca di dalam kitab Baijuri atau di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya. Wa yusannu fi wal jahru wa ta'min wa salat wa salam ala nabi wa ali wa sahbihi wa fi. Jadi itu disunahkan juga mengangkat tangan ketika kunut itu ya, wal jahru dan dijaharkan, ya, wa ta'min dan diaminkan itu ya bagi seorang makmum ini ya, wa salat wa salam ala nabi wa ali wa sahbihi. Ya. Raf'ul yadain. Jadi mengangkat kedua tangan. Kalau mengangkat kedua tangan, kemudian digabungkan tangannya, maka kita disunahkan melihat kedua tangan. Tapi kalau mengangkat kedua tangan, kemudian tangannya tidak iltisaq digabungkan, begini, maka kita melihat tempat sujud, bukan melihat tangan. Ya, jadi ini ke sini, kalau tidak ada begini berarti ke bawah. Ya. Faidatun. Al-kunutu, adapun kunut kismani. Kunut itu ada dua. Ada kunutun ratibatun wa huwa fi maudhi'ain. Jadi ada kunut yang disusun juga, yang rotibah ini ya. Yang biasa kita lakukan. Yang pertama adalah fil i'tidali tsani min sholatil fajri. Itu adalah pada i'tidal kedua pada sholat fajar. Sholat fajar itu artinya adalah sholat subuh. Sholat subuh. Ya. Makanya sholat fajar 2 rakaat itu, jadi maksudnya adalah sholat sunnah fajar itu artinya qobliyah subuh sebenarnya.
sebelum subuh. Kalau sebelum subuh bukan fajar namanya. Jadi hadis yang mengatakan rakaatayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha itu, sholat fajar 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isinya, itu artinya adalah sholat qobliyah subuh. Jadi begitu waktu masuk subuh baru kemudian sholat fajar, bukan sebelum waktu subuh. Ya. Kemudian fil i'tidal min sholatil fajri. Kemudian fil i'tidal akhiri li sholatil witri fin nisfisani min Ramadan. Kemudian pada i'tidal terakhir dari sholat witir pada bulan Ramadan. Jadi kalau sudah pertengahan Ramadan, akhir sholat witirnya, dianjurkan kita, disunahkan itu adalah membaca doa kunut. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kunutun nazilah itu adalah kunut nazilah. Yusannu fi jami'il maktubati, maka disunahkan pada sunut nazilah itu fi jami'il maktubati, pada semua sholat maktubah, sholat wajib, mulai dari subuh, maghrib, isya, boleh semua kunut itu. Idza salat nazilatun bil muslimin fi ayyi makanin. Ya, jadi ketika orang-orang muslim mendapatkan suatu wabah, penyakit atau cobaan, ya sama seperti yang kita hadapi pada saat sekarang ini seperti COVID-19 ini, maka kita dianjurkan untuk melakukan kunut nazilah. Semua sholat dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah ini bedanya kunut nazilah. Tapi kalau kunut subuh itu ya waktunya hanya subuh saja, tidak dilakukan yang lain. Ya. Kemudian yang ke selanjutnya adalah yusannu fi sujudi, disunahkan di dalam sujud, wad urok bataihi, akan kepada 2 lututnya, sumayadahi, kemudian tangan. Jadi lutut dulu baru tangan, bukan tangan dulu baru lutut. Jadi Allahu Akbar, lutut dulu, baru kemudian tangan. Jadi tidak tangan. Ya kecuali summa jabhatihi, kemudian dahinya. Summa wa anfihi ma'an, kemudian bersamaan dengan hidungnya. Ya. Ya. Tapi kalau pakai masker tadi ya hidung tidak apa-apa, tidak disentuhkan. Karena yang wajib, yang kuat dalam mazhab Syafi'i itu ya 7 anggota sujud. Kaki, 2 lutut sama dahi. Yaduhu mansyuratain lamu budan wa takuna asabihuma madmuatan lamu, dan seterusnya. Ini panjang ini ya. Saya ambil singkat-singkatnya. Ya. Kemudian yang ke-22, yusannu fil julusi baina sajdatain al-iftirash, disunahkan ketika julus di antara 2 sujud itu adalah duduknya iftirash, ayyaj'ala ka'ba rijlihil yusra farshan lahu. 13, yang ke-23 yusannu at-tawarruk, jadi disunahkan pada tasyahud akhir itu adalah duduknya adalah duduk tawarruk. Ya. Kemudian pada tasyahud akhir itu kita itu adalah memegang tangan ketika naik itu, kemudian nanti pada lafaz illallahnya naiknya. Ya. Jadi pada illallah itu dinaikkan hatta salam, sehingga salam, wa nadhuru ilal muhallalati ba'da rafi'a ila salam. Kemudian terus menerus kita lihat telunjuk itu sampai kita salam. Wa yusannu du'a ba'da tasyahudi wa qabla salami, kemudian disunahkan juga kita berdoa setelah tasyahud, wa qabla salami, dan sebelum salam. Ya. Jadi setelah tasyahud itu kita disunahkan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar, dan seterusnya. Itu disunahkan. Saya singkat-singkat aja. Wa yusannu fis salami, ya. Wa yusannu, dan di sana disunahkan fis salami ketika salam, ayyabtadi'a bihi wajhu mustaqbilal qiblah. Kemudian disunahkan ketika salam itu ya memulai wajahnya itu salamnya menghadap kiblat. Jadi asnya di kiblat, assalamualaikum warahmatullah. Ya. Wa taslimatu tsaniyah. Ya, wal idduhu fi taslimatain minal khalfi. Ya. Jadi menghadap kiblat. Kemudian al-iltifat inda mimi min assalamu alaikum, gitu. Jadi salamnya di Ka'bah dulu. Ya.
wal iltifat indal mimi min alaikum, katanya di kitab ini. Kemudian berpaling wajahnya itu adalah ketika mimnya lafat alaikum, assalamu alaikum, ya. Watayamun fihi dan seterusnya, ya. Watusanu jalsatul istirahati, dan disunahkan duduk istirahat fi kulli raqatin yaqumu ba'da, disunahkan dalam setiap rakaat. Wa waktuha, adapun waktunya indal qiyami min raqatil ula wasalisa, itu adalah ketika mau berdiri di rakaat pertama dan rakaat ketiga. Jadi misalkan turun dari i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua tasyahud, kemudian sujud lagi, setelah sujud baru kemudian kita tidak langsung berdiri, tapi duduk, ya. Setelah duduk baru langsung bangun. Pertama dan pada rakaat ketiga, itu namanya duduk istirahah, ya, duduk istirahah. Nah, ini mungkin jamaah sekalian rahimakumullah yang dapat kita diskusikan pada siang hari ini terkait dengan as-sunanul lati fi asna'is sholati. Jadi sunah-sunah yang terdapat pada pertengahan pelaksanaan ibadah sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kemudian berkah untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini yang dapat saya Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.